Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita sudah berada pada bab terakhir, yaitu sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mohon untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Silahkan siapkan buku catatan kalian dan alat tulis. Mohon simak dan pelajari video pembelajaran ini. Mari kita mulai. Nih, perhatikan gambar berikut. Tentu kalian pernah mendengar senam jantung sehat ya. Apa sih hubungannya dengan sistem peredaran darah kita? Senam jantung sehat. Kemudian, kalian pernah luka ya ketika jatuh dari sepeda ataupun saat berlari waktu kecil kemudian kalian sering jatuh. Nih, akibatnya terluka ya. Kenapa sih luka itu membeku atau cepat menutup? Cepat sembuh ya, cepat kering luka itu yang berdarah. Kenapa dapat demikian? Kemudian nih ya, tangan kalian. Kalian tidak merasa melakukan apapun kok tiba-tiba tangan kalian biru-biru ya, atau memar-memar. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Kita simak pembelajarannya. Kalian perhatikan dulu tayangan video berikut ini. Ini merupakan aliran darah dalam tubuh kalian. Ini merupakan eritrosit yang besar, cukup besar. Kemudian ada trombosit yang bentuknya tidak beraturan. Lalu ada limfosit, sel darah putih. Kemudian ini merupakan endotelium. Dan ada plasma darah. Plasma darah ini jika kita ambil darah kita, kemudian kita sentrifuge atau kita putar dengan alat ini namanya sentrifuge, kemudian kita akan dapat darah kita dan bagian-bagian darahnya. Ini ada 55% plasma darah. Plasma darah ini terdiri atas air, kemudian ada protein plasma, kemudian ada campuran kompleks. Kompleks itu adalah organik, zat anorganik dan organik. Kemudian sekitar 45%-nya ini merupakan sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan senyawa kimia lainnya, termasuk obat-obatan, ke seluruh tubuh kalian. Volume darah di dalam tubuh yaitu 8% dari berat badan. Dan pada orang dewasa memiliki volume darah sekitar 4,5 sampai 5 liter. Biasanya ini yang laki-laki yang 5 liter. Sel darah merah. Nih ya, jika diperhatikan, bentuknya ini berbentuk bulat pipih dan dalamnya ini cekung. Warna merah ini disebabkan oleh adanya hemoglobin. Apa hemoglobin ini?
Fungsinya apa? Untuk mengikat oksigen. Dari proses difusi kan oksigen itu masuk ke dalam tubuh melalui proses difusi. Kemudian oksigen tersebut diikat oleh hemoglobin. Jadi satu hemoglobin ini dapat mengikat 4 oksigen. Dari satu hemoglobin ini, terbayang dong berapa banyaknya dan betapa pentingnya si hemoglobin ini. Jadi dan dia pula yang menyebabkan warna merah pada darah. Jumlahnya ini, jumlah sel darah merah ini sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel. Sel eritrosit ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh karena dia mengandung hemoglobin. Pembentukannya ini di sumsum tulang belakang dan berumur 120 hari. Jadi sel darah merah ini berumur 120 hari. Ketika sudah 120 hari, kemudian dilakukan perombakan di dalam hati. Nah, perombakan di dalam hati ini menghasilkan bilirubin. Ini untuk warna empedu. Ya, kemudian ketika sudah dirombak dan dibentuk kembali di di sumsum tulang belakang. Sel darah putih atau leukosit ya berbentuk tidak tetap ya, bentuknya ini seperti ini. Kemudian bersifat amoeboid atau memakan. Nah, ini bentuk-bentuknya. Tidak tetap ya, ini bentuk di dalam kalian ini banyak sekali seperti ini karena jumlah normalnya itu dalam tubuh manusia sekitar 5.000 sampai 8.000 sel darah. Jumlahnya akan meningkat jika kalian terjadi infeksi dalam tubuh kalian. Leukosit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benda asing seperti virus dan bakteri. Jadi ketika tubuh kalian terinfeksi virus atau bakteri atau benda asing lainnya, ini si leukosit ini akan bekerja, dia akan melawan. Jadi dalam tubuh kita ini memiliki perlindungan yang alami. Biasanya kalau kalian sehabis jatuh atau terluka, biasanya akan demam ya. Dan panas itu merupakan reaksi tubuh kalian. Reaksi si leukosit ini dalam berperang melawan si benda asing tersebut. Atau tadi kan di awal gambar ya terdapat video tangan yang memar. Kenapa sih tiba-tiba memar? Itu bisa jadi merupakan reaksi dari leukosit ini yang menyebabkan memar-memar. Tuh. Leukosit ini bentuknya ada yang bergranula dan ada juga yang tidak bergranula. Yang bergranula yaitu eosinofil. Dia lihat memiliki granula yang berwarna merah. Dia berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Ya, jadi kalau kalian kena hepatitis atau cacing hati atau segala macam, dia biasanya yang eosinofil yang bereaksi. Kemudian ada basofil. Kalau tadi granulanya warna merah, kalau basofil berwarna biru. B. Basofil berarti granulanya warna biru. Dia juga berfungsi pada reaksi alergi. Kemudian ada neutrofil. Berfungsi sebagai fagosit ya atau menyerang patogen. Jika ada patogen masuk dalam tubuh kalian, nah si neutrofil ini langsung bereaksi, langsung memakan si patogen tersebut. Kemudian ada yang agranulosit, yaitu limfosit. Nah, ini limfosit ini dalam kekebalan tubuh atau imunitas. Dalam imun kalian, limfosit ini berperan. Limfosit ini ada sel A, ada sel B. Ya. Kemudian ada monosit. Nah, ini jika ada sel-sel mati atau rusak, nah dia akan membantu mencernanya. Nah, ini berukurannya paling besar dan ini juga membantu dalam sistem kekebalan tubuh. Keping darah atau trombosit.
trombosit ini tidak berinti dan juga tidak bergranula ya, bentuknya seperti ini. Jumlah pada orang dewasa ini sekitar 200.000 hingga 500.000 sel. Umurnya ini sangat singkat, hanya 5-9 hari. Berfungsi dalam proses mengeringnya luka. Ya, jadi kenapa tadi kalian luka terus bisa mengeringnya luka tersebut dan dapat sembuh? Karena ada si trombosit ini. Ya, ada trombosit ini yang berfungsi untuk proses mengeringnya luka atau pembekuan darah. Bagaimana trombosit ini dapat bekerja? Bu, apakah dia ada di permukaan atau bagaimana? Nih, kita lihat ya. Mekanismenya penyembuhan lukanya dari seperti ini, kemudian bisa tertutup. Luka, ketika kita terjadi luka, maka terjadi pendarahan ya, sel darahnya keluar itu, kemudian trombositnya akan pecah, si trombosit tersebut akan pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase. Kemudian si trombokinase ini akan membentuk protombin. Kemudian dengan faktor vitamin K dan ion kalsium dalam darah, dia akan membentuk trombin yang kemudian membentuk benang fibrinogen dan benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini untuk menjadi sekat atau menjadi penutup luka kalian karena akan mengikat sel-sel darah kalian di permukaan tubuh kalian, permukaan kulit kalian, sehingga darahnya ini akan membeku ya, tidak keluar lagi, tidak terjadi pendarahan lagi. Ya, ini harus diingat-ingat bagaimana si luka itu pecah, kemudian luka itu membentuk trombosit yang pecah, trombokinase, protombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium membentuk trombin, kemudian membentuk fibrinogen dan fibrin. Kemudian kita akan membahas golongan darah sistem ABO. Apa sih sistem ABO itu? Itu penggolongan darah yang dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya ya ini antigen dan antibodi di dalam eritrosit. Jadi di eritrosit ini kan eritrosit bentuknya bulat ya dan cekung. Ini nanti akan menempel antigen kalian ya. Dan kan tadi darah itu ada plasma darahnya dan di plasma darahnya ini akan menempel antibodi. Begitu. Nah, ini ya, golongan darah A, dia memiliki antigen A. Golongan dan antibodinya anti B. Jadi dia tidak bisa menerima antibodi B karena dia memiliki antigen A. Dan golongan darah B ini memiliki antigen B dan memiliki antibodi A. Jadi, mengapa golongan darah A tidak bisa mendonor ke B, begitupun sebaliknya golongan darah B tidak bisa mendonor ke A, atau A tidak dapat transfusi darah dari golongan darah B, karena A ini memiliki anti B dan B ini memiliki anti A. Kemudian ini ada golongan darah AB. Golongan darah AB ini memiliki antigen A dan antigen B. Namun, dan ini tidak memiliki antibodi A dan antibodi B. Jadi, kenapa golongan darah AB ini disebut resipien universal? Karena dia mampu menerima darah dari golongan darah A maupun golongan darah B karena tidak mempunyai antibodi A dan anti B. Kemudian golongan darah O. Dia tidak memiliki antigen A dan antigen B, namun dia memiliki antibodi A dan antibodi B, sehingga dia merupakan pendonor universal.
pendonor universal yang dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah A maupun golongan darah B, karena dia tidak memiliki antigen, namun dia memiliki antibodi A dan anti B. Namun pada saat ini ya, peraturan itu yang pendonor universal, resipien universal sepertinya sudah tidak berlaku lagi ya, karena sekarang saat ini golongan darah A harus menerima dari golongan darah A, golongan B dan B, AB, AB, O dan O, begitupun sebaliknya. Bagaimana cara mengecek golongan darah? Ini dia alat-alat yang diperlukan secara sederhana. Tes golongan darah ini ada kertasnya. Nih ya, kertas tes golongan darah. Nih ya, kertasnya nanti diisi nama, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian ini ada jarum penusuk, nanti ditusukkan di jari kalian. Dan ini ada serum, nanti darah kalian diteteskan di sini ya. Ini darah kalian diteteskan di sini. Kemudian ditetesi oleh serum anti A, serum anti B, kemudian anti AB, dan di sini anti RH, yaitu untuk menentukan resusnya. Apakah kalian resus positif ataukah resus negatif? Biasanya orang Indonesia ini resusnya itu positif. Nah, ini hasilnya ya. Darah, sampel darah ketika ditetesi anti A, anti B, anti AB, ternyata yang tidak menggumpal ini, yang tidak ada pecahan ini, di anti B. Maka dia memiliki anti B kan, karena tidak ada penggumpalannya. Maka dia memiliki golongan darah A. Dan kemudian bagaimana golongan darah B? Kita lihat ya, kan anti B ini tidak ada penggumpalan di anti A, berarti dia merupakan golongan darah B. Nah, ini anti B tidak ada penggumpalan kan, karena dia tidak mempunyai anti A dan anti B, sehingga dia memiliki golongan darah AB. Sedangkan O ini bisa semuanya karena tidak mempunyai anti A, anti B, ya kan, maupun anti AB. Jadi darahnya tetap sama, dan ini merupakan golongan darah O. Paling mudah ya melihat golongan darah O karena dia tidak mempunyai anti A dan anti B. Ya, itu videonya, video pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang sistem peredaran darahnya, bagaimana darah itu mengalir ke tubuh kalian, dan organ apa yang berfungsi, serta pembuluh apa saja yang berfungsi. Itu ya, dan ini sekian video pembelajaran kali ini tentang darah, tentang komponen darah dan golongan darah. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.